Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dunia saat ini sangat menarik perhatian. Sebab banyak kemudahan yang bisa kita peroleh dari kecanggihan teknologi. Dan banyak kesenangan yang bisa dinikmati dan gemerlap dunia memang sangat mempesonakan. Dan sulit untuk ditolak godaannya bila kita tidak mampu mengendalikan keinginan nafsu kita. Demi mengejar kenikmatan dunia, maka begitu banyak orang terperosok ke dalam perbuatan dosa. Dan tidak sedikit yang jatuh tergeletak tak berdaya karena tidak mampu bersaing mendapatkan harta dan kesenangan dunia. Akibat tekanan hidup, semakin banyak orang mengalami stres dan depresi. Bahkan banyak yang terluka batinnya dan timbul berbagai penyakit. Di mana di masa lalu tidak ada jenis penyakit ini. Penyakit itu selain disebabkan oleh virus, ternyata bisa juga akibat perbuatan dosa yang ditunggangi oleh si iblis. Seringkali di dalam tugas pelayanan, terutama di wilayah Indonesia Timur, banyak dijumpai orang-orang yang punya barang yang telah diisi kuasa roh-roh. Istilah mereka itu, roh putih tidak jahat digunakan untuk melindungi diri mereka dari kuasa roh hitam yang jahat. Karunia discernment sangat berguna di mana kita diberi kuasa oleh Tuhan, supaya dapat mengetahui ini kerjaan dari roh jahat alias antek iblis, yang merasuki jiwa seseorang, sehingga membuat roh orang tersebut terbelenggu olehnya. Jika kita belum diberi karunia discernment, maka kita akan bingung menghadapi orang yang kerasukan ini, sebab sudah kita doakan, tetapi malah teriak-teriak atau manifestasi lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, suatu nasihat berharga buat kita, agar jangan pernah mengundang kuasa gelap dari roh jahat sama dengan antek iblis, untuk memenuhi ambisi pribadi apapun, atau berambisi mengejar harta kekayaan dunia. Sebab akan mencingkeram dan membelenggu hatimu dan pikiranmu. Sungguh menyedihkan menyaksikan anak-anak Tuhan terjerat oleh kuasa roh jahat. Padahal sebagai umat Kristiani, seharusnya roh kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, maupun roh-roh jahat antek-antek iblis. Bapak, Ibu, mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4.
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu, dan mari kita baca juga Filipi pasal 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Kita ini diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Dan jangan pernah melupakan hal ini, supaya kita berdiri tegak melawan setiap kuasa roh jahat yang hendak menghancurkan iman kita dengan perangkap tipu muslihatnya yang menawarkan segala kenikmatan dunia yang diinginkan hawa nafsu kita. Dengan demikian kita tidak takut dalam menjalankan tugas perutusan dan tugas pelayanan menghadapi perlawanan dari kuasa roh jahat. Kita harus memenangkan jiwa-jiwa orang dan mengantarkannya kepada Yesus, sembari kita menjaga diri kita dengan penuh kewaspadaan, agar jangan sampai justru kita yang terperangkap jebakan kuasa roh jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sudah waktunya saat ini kita laksanakan perintah Yesus, agar kita memberitakan Injil untuk membawa banyak orang yang belum percaya kepada Yesus, maupun yang sudah percaya pada Yesus, namun menjalani hidup menurut ajaran dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita baca Injil Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Banyak sekali penderitaan hidup yang disebabkan tidak tahu atau tidak mau menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dan menjadi tugas perutusan kita untuk memberitakan kabar sukacita dari Injil, supaya mereka mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, bahwa tuaian jiwa orang yang membutuhkan belas kasih kita, untuk menolong mereka keluar dari belenggu hidup dalam lumpur dosa. Mari kita baca Injil Matius pasal 9 ayat 37-38. Katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hendaknya kita ikuti teladan Yesus yang menolong banyak orang yang menderita dengan memberi dirinya, karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Yesus juga mengajar kepada banyak orang agar mereka mengerti ajaran cinta kasih dan mau hidup di dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Injil Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita sibuk mengurusi urusan duniawi yang tidak jauh dari urusan uang dan pemenuhan keinginan daging yang mengumbar hawa nafsu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita turuti ajakan Yesus agar kita bekerja di ladang-Nya. Sebelum mengakhiri renungan hari ini, mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 35b sampai 36. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita."
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.